Salam satu hobi buat teman-teman semua. Kembali lagi kita di catatan ayam jago. Kali ini catatan ayam jago akan memberikan informasi mengenai musim penyakit ayam. Musim penyakit ayam adalah waktu-waktu tertentu ayam mudah terserang penyakit. Kapan saja waktu itu? Simak video selengkapnya. Oke teman-teman, sebelum kita membahas masalah musim penyakit ayam, terlebih dahulu kita akan menjelaskan mengenai musim yang ada di Indonesia. Karena musim ini sangat berkaitan erat terhadap musim penyakit ayam. Di Indonesia sendiri itu adalah terdapat musim hujan, kemudian ada musim kemarau atau musim panas, dan satu lagi musim pancaroba ya, musim pancaroba atau peralihan musim ke hujan dan ke kemarau, atau sebaliknya peralihan kemarau ke penghujan. Nah, di sini kita akan membuat 3 laluan atau 3 stasiun, 3 lintasan matahari itu. Di sini ada garis khatulistiwa namanya, atau garis tengah lah, kita buat garis imajiner ya. Nah, pada setiap tanggal 21 Maret itu matahari ada di tengah atau garis khatulistiwa. Buat aja kita namakan saja garis tengah, garis kiri, dan garis kanan. Nah, biar mudah pemahamannya. Kemudian setelah itu 21 Maret matahari selama 3 bulan itu menuju ke garis kiri selama 3 bulan. Kemudian balik lagi ke tengah selama 3 bulan. Nah, selanjutnya matahari akan ke kanan selama 3 bulan dan akan kembali selama 3 bulan. Nah, jadi selama 3 bulan di sini 21 Juni atau bulan 6 tuh, Juni. Kemudian di sini baliknya nanti itu 21 September bulan 9. Dan ke kanan itu nanti di sini sampai 21 Desember. Dari Desember kembali lagi ke 21 Maret. Nah, inilah setiap tahunnya laluan lintasan yang dilalui oleh matahari. Ketika disebut musim hujan, ketika misalnya 3 bulan atau 6 bulan ini curah hujan itu lebih tinggi ketimbang kemarau, dan sebaliknya bisa saja di antara 3 bulan ini curah kemarau lebih kemarau lebih dominan ke penghujan. Nah, gitu, lebih dominan kemaraunya daripada hujannya. Nah, begitu. Kemudian biasanya musim pancaroba, ini musim pancaroba ya. Musim pancaroba itu biasa terjadi di pertama 21 September. 21 September itu seminggu, biasa seminggu sebelum masuk situ musim pancaroba sudah
sudah kelihatan ya. Karena biasanya kalau di Indonesia September itu, mulai September itu ke sananya musim penghujan. Jadi seminggu sebelum ini jadi cuaca tidak menentunya di sini. Nah, kemudian di sini lagi di Maret di sini ya. Atau di sini. Nah, gitulah. Itu disebut musim pancaroba. Tapi kapankah di waktu-waktu ini ayam itu mudah terserang penyakit? Nah, kalau musim sendiri, musim hujan, musim kemarau itu di Indonesia di setiap daerah itu berbeda-beda. Makanya BMKG membagi zona musim ya. Zona musim 1, zona musim 2, zona musim 3 dan seterusnya. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah di mana tempat tinggal kita atau di mana kita beternak ayam Bangkok. Kalau kita di Aceh Tenggara ya. Musim penyakit ayam itu terjadi biasanya. Ini biasa. Terjadi antara pertengahan di sini nih. Nah, dari ketika Maret pertengahan mau masuk ke garis kiri, mau masuk ini pertengahan 1 bulan setengah ini, itu rentan sekali kena penyakit ayam. Kalau di sini cuacanya. Nah, apa yang terjadi di sini waktu itu setelah saya mengamat selama setahun ya, itu antara bulan Mei sampai Juni ya. Pengamatan saya waktu itu ayam penyakitnya senot. Itu senot. Kemudian ayam ngorok di sini, ngorok, tapi ngoroknya awet waktu itu di sini. Ini yang musim di sini. Nah, waktu masuk ini sim. Kemudian yang punya tetangga sebelah itu pada tewas semua ayamnya. Begitu juga yang di belakang tewas juga. Yang di seberang sana satu lagi itu yang lagi ngeram pun habis. Itu adalah waktu di sini. Ini waktu zona bahaya kalau di sini biasanya. Nah, dari Mei sampai Juni. Makanya waktu itu ayam kita juga sempat sakit ya. Jadi langsung kita tangani terus, kita kasih obat tradisional bawang putih sebagai menambah antibodi ya, atau antibiotik. Kemudian merica bubuk kita campur ke pakan untuk memaksimalkan. Namun di sini juga ayam ngorok. Ayam saya ngorok di sini. Nah, di sini rawan sekali. Setelah saya perhatikan, ngoroknya itu awet. Sudah saya obatin juga sana sini, nggak sembuh juga. Kemudian itu waktu yang pertama, waktu rawan di tempat saya. Kemudian ada lagi waktu balik kemari. Nah, ini waktu balik kemari ini 1 bulan setengah. Trap nih. Ini juga sama bahayanya. Nah, sama bahayanya sama yang ini. Punya tetangga juga mati lagi yang lain ya, bukan yang itu, yang lain lagi. Ada teman-teman pada mati juga ayam di daerah ini. Cuman kandangnya bagus, sudah perawatan bagus, tiba-tiba masih mati di sini. Nah, untuk ayam kita sendiri yang di daerah sini, itu masih perlu pilek ya.
Kemudian seminggu sebelum masuk garis tengah, seminggu sebelum masuk garis tengah itu biasanya apa namanya, cuaca kadang panas, kadang hujan, panas, hujan. Masih ayam senot juga di sini. Di sini ayam saya senot juga. Nah, saya biarkan saja, tapi sudah membengkak sih, sudah parah. Saya biarkan saja, indukan ada satu senot. Langsung kayak saya kasih campur ini apa namanya, merica bubuk yang saya beli di pasar ya, dan nambah bawang putih. Nah, kemudian setelah beberapa hari saya lihat senotnya udah sembuh. Nah, di sini ini masih rawan. Kemudian masuk ke sini. Di sini mulai curah hujan itu tinggi ya. Kadang panas kalau di sini, kadang dingin. Kalau siang itu panas, kalau malam hujannya lebat. Nah, ini di sini. Ya, sini siang panas, hujan lebat. Nah, itu di sini. Jadi kalau biasanya kalau yang untuk outdoor apanya, kandangnya, kalau bisa dikasih tirai biar malamnya dia ayam kita pada aman semua. Nah, kemudian nanti di sini puncaknya setelah di sini nanti panas dingin nanti itu kan beralih ke panas. Biasanya panas itu di bulan-bulan Maret atau Maret ini panas nih. Nah, ini panas lokasi di sini ya. Ingat, setiap lokasi itu beda-beda buat teman-teman ya. Jangan disamakan karena ada namanya zona lokasi zoom, itu tergantung letak suatu daerah, tinggi rendahnya suatu daerah dan lain sebagainya. Kemudian di sini biasanya itu panas terik itu biasanya kalau udah panas terik, kalau musim kemarau di panas terik lah, itu air di kandang saya kasih 24 jam. Nah, itu kalau lagi panasnya. Kenapa? Ketika panas hari ayam itu mengap, sayap terbuka ya. Usahakan air kasih terus, nanti takutnya kita dehidrasi. Tapi biasanya sebelum panas terik ini, kalau saya di kandang sendiri tidak menggunakan air, jadi cuman pakannya pakan basah saya berikan, jadi tidak menggunakan air. Ketika musim kemarau baru saya berikan air selama 24 jam di dalam kandang dan melakukan penyemprotan pada kandang ya, biar udara itu tetap aman dan stabil ya, biar nggak terlalu panas. Jadi itulah dia buat teman-teman, kalau di daerah kita inilah zona rawan terhadap musim penyakit ya ayam. Musim matinya di sini. Setiap daerah itu beda-beda ya, itu musimnya. Di sini aduh gila, mati kemarin, bulan kemarin teman-teman pada kecewa semua. Dilihat di forum sudah pada ayamnya sudah pada mati semua. Itu di daerah antara rawan ini dan di sini. Nah, begitu juga di tempat kita sendiri memang seperti itu ya. Mungkin di tempat teman-teman yang lain berbeda ya, karena setiap daerah itu berbeda zona musim. Nah, oke buat teman-teman, inilah zona atau musim penyakit yang saya amati dalam setahun terakhir ini ya. Jadi di sini Mei sama Juni, kemudian Agustus dan September. Agustus ini dulu angin kencang dari timur, kemudian dari barat ya, jadi seng-seng di warga di sini pada habis semua. Begitu juga setelah ini, seminggu sebelum masuk bulan ini cuaca tidak menentu ya,
seminggu sebelum masuk tanggal 21 itu ada petir keras sekali di sebelah timur. Nah, di sini tidak menentu. Cuacanya sama juga seperti di sini. Jadi ini kalau di tempat saya inilah musim paling rawan ya. Musim paling rawan beternak nih. Makanya untuk kedepannya setiap tanggal Mei, Juni ataupun setiap Agustus, September itu saya sudah mulai siap-siap untuk untuk mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah teman-teman, itulah dia pengamatan saya selama setahun terakhir mengenai musim penyakit ayam ya. Semoga pengalaman ini dapat menjadi wawasan buat teman-teman semua. Oke, salam satu hobi. Dimanapun saudaraku berada, tetap semangat, sukses terus semuanya. Saling support. Oke ya. Salam satu hobi.